Baik, jumpa lagi kita di channel saya Ilmu Matematika. Hari ini akan kita bicarakan mengenai trik tes potensi skolastik. Tes potensi skolastik ini kita hadapi pada saat UTBK SBMPTN. Oke, tapi sebelum kita mulai, bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Oke, kita mulai aja. Pada sebuah kubus PQRS TUVW dengan panjang rusuk 8 cm terdapat titik A yang merupakan titik pusat bidang TUVW. Jika titik B terletak di rusuk RV, maka manakah hubungan yang benar antara kuantitatif P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Dengan P adalah jarak AB dan Q adalah 4/5. Nah, jadi kita gambarkan aja dulu supaya tahu posisinya. Ini adalah PQRS TUVW. Titik A katanya adalah titik pusat TUVW. Berarti adalah perpotongan diagonal TP dan UW. Sedangkan B itu adalah sepanjang garis PR. Jadi bisa kita cari dulu AP. AP itu adalah setengah TP. Sedangkan TP itu adalah A/2. A-nya itu 8. Sehingga kita peroleh AP sama dengan setengah TP atau sama dengan setengah kali 8/2 atau sama dengan 4/2. Sedangkan AR itu bisa kita cari pada segitiga APR siku-siku di V. Maka AR sama dengan akar 8 kuadrat tambah 4/2 kuadrat sama dengan akar 96 sama dengan 4/6. Berarti kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita adalah bahwa informasi yang diberikan tidak cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, berarti jawabnya adalah E. Selanjutnya kita lihat lagi, diberikan 3K min 24 kali 1 min 5 26 kurang min 2 min 22 32 sama dengan 31 3 32. Pertanyaannya nilai K sama dengan berapa? Jadi dalam menyelesaikan persoalan ini, maka yang kita butuhkan itu adalah yang kita cari. Nah, misalnya yang ini yang kita butuhkan adalah K. Berarti kita buat aja 3 kali 1 tambah K kali 2 kurang minus 2 sama dengan 3. Ya, kita tulis ya. Berarti 3 kali 1 tambah K kali 2 kurang minus 2 sama dengan 3. Atau kita perbaiki aja menjadi 3 tambah 2K tambah 2 sama dengan 3. Kalau ini pindah kemarin 3 kurang 3 0, berarti 2K tambah 2 sama dengan 0. Berarti 2K sama dengan minus 2 atau K sama dengan min 1. Berarti jawabnya B. Selanjutnya kita lihat lagi, jika Gx sama dengan 3x tambah 2 dan F komposisi Gx sama dengan 6x kurang 7, maka F inverse 5 sama dengan berapa? Berarti kita harus tahu dulu Fx. Nah, F komposisi Gx itu artinya adalah Fgx itu sama dengan 6x kurang 7. Gx-nya tadi 3x tambah 2. Berarti F, caranya ini dikalikan aja ya. Dikalikan aja dengan F inverse supaya mudah. Sehingga kita peroleh F inverse 6x kurang 7 sama dengan Gx. Berarti F inverse 6x kurang 7 sama dengan 3x tambah 2 yang ini tadi ya. Nah, untuk x-nya sama dengan 2, maka kita peroleh 2 kali 6. 12 kurang 7, 5 ya. Ini kalau kita masukkan 3 kali 2 tambah 2 berarti sama dengan 8. Berarti jawabnya B. Selanjutnya kita lihat lagi, diketahui suatu deret aritmetika U1, 2, U3 jika U1 tambah U3 sama dengan 14 dan U2 tambah U4 sama dengan 8, maka nilai U1 tambah U3 tambah dan seterusnya. Jadi kita punya rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Sehingga kita peroleh A tambah 2B yang ini sama dengan 14
atau itu sama dengan 2A tambah 2B sama dengan 14. Lalu kalau U2 tambah U4 berarti A tambah B tambah A tambah 3B sama dengan 8. Atau 2A tambah 4B sama dengan 8. Kalau kita kurangkan, maka kita dapat minus 2B sama dengan 6. Berarti B sama dengan min 3. Kalau B min P3 kita masukkan ke salah satu persamaan ini, maka kita dapat A-nya sama dengan 10. Yang ditanyakan adalah S10 berarti. Kita punya rumus Sn sama dengan setengah N kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Berarti N-nya 10, setengah kali 10 kali 2 kali 10 tambah 9 kali minus 3. Sehingga kita peroleh 5 kali 10 kali setengah 5, 2 kali 10 20 kurang 27. 20 kurang 27 sama dengan minus 7 kali 5 sama dengan minus 35. Berarti jawabnya adalah B. Selanjutnya kita lihat lagi. Dani mempunyai kolam pemancingan berbentuk persegi panjang berukuran 100 meter kali 50 meter. Sepanjang pinggir kolam disediakan tempat duduk berbentuk persegi dengan sisi sekitar 0,5 sampai 1 meter. Jarak antara tempat duduk adalah 2 meter. Di keempat pojok kolam tidak disediakan tempat duduk. Manakah hubungan yang benar antara kuantitatif P dan Q? Dengan P itu adalah banyak tempat duduk yang disediakan, sementara Q adalah 110. Maka kita kerjakan banyaknya kursi maksimum adalah 2 kali 100 per 2,5. Dari mana? Ini 0,5 tambah 2 ya. Baru kurang 1. Kenapa? Karena tadi di ujungnya tidak disediakan tempat duduk. Berarti 2 kali 40 kurang 1 sama dengan 39. Kali 2, 78. Kemudian banyaknya kursi minimum ya. Berarti 2 kali 50 per 2,5 kurang 1 sama dengan 2 kali 20 kurang 1 sama dengan 38. Kalau kita jumlahkan ini berarti ini 116 ya. Selanjutnya kita lihat lagi banyaknya kursi minimum 2 kali 100 per 3 yang ini tadi. Ini kan tadi 50 di sini, ini 100 yang ini ya. Berarti 66. Kalau menggunakan 50 ini berarti 2 kali 50 per 3 sama dengan 32 ya, sekitar 32 lah. 32, sekian. Jadi kalau ini kita jumlahkan berarti 66 tambah 32 sama dengan 98. Nah, berarti P-nya kemungkinannya 116 atau P-nya sama dengan 98. Sedangkan Q-nya diketahui 110. Berarti apa? Berarti informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 4 pilihan ini. Kemudian kita lihat lagi interval nilai X yang memenuhi 4 mutlak 4 min X kecil mutlak 2X tambah 1. Jadi caranya gampang. Kalau ini A, ini B, buat aja A tambah B kali A kurang B kecil 0. Jadi dengan menggunakan rumus ini berarti kalau 4 kurang X tambah 2X tambah 1 kali 4 kurang X kurang 2X tambah 1. Ini bisa kita olah menjadi 4 tambah 1, 5. Minus X tambah 2X sama dengan X. 4 kurang 1 sama dengan 3. Min X kurang 2X minus 3X. Lalu ini kita selesaikan. Kita cari pembuat nolnya. Dari sini kita dapat X-nya sama dengan 1. Dari sini X-nya minus 5. Untuk menentukan tanda intervalnya ini kita masukkan aja. Lihat. Positif kali minus minus ya. Jadi paling kanan minus lalu berganti-ganti. Minus plus minus. Yang diminta lebih kecil 0 berarti lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari minus 5. Berarti jawabnya B. Selanjutnya kita lihat lagi. Ripan menabung di bank yang menerapkan suku bunga majemuk
tabungan Riman di akhir tahun ke-5 adalah 1 juta rupiah, tabungan riba di akhir tahun ke-10 adalah 4 juta rupiah. Maka tabungan awal Ripal adalah, jadi kita tahu rumusnya itu adalah MN sama dengan M0 kali A tambah B pangkat N. Jadi B itu adalah bunga. Nah, jadi kalau kita masukkan tadi, kalau M5 berarti M0 kali 1 tambah B pangkat 5 sama dengan katanya 1. Lalu untuk yang ini kita cari dulu. M10 sama dengan M0 kali 1 tambah B pangkat 10 atau 5 kali 2 sama dengan 4. Lalu ini kita cari ya, kita cari berarti 1 tambah B pangkat 5 sama dengan 1/M0. Kita masukkan kemari sehingga kita dapat M10 sama dengan M0 kali 1/M0 pangkat 2 yang ini tadi sama dengan 4. Nah, kalau kita olah berarti M0 kali 1/M0 kuadrat sama dengan 4. Berarti 1/M0 sama dengan 4 atau M0 sama dengan 1/4. 1/4 sama dengan 0,25. Berarti jawabnya adalah A. Oke, itu aja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Ternyata tes potensi akademik itu adalah persoalan yang mudah dan bisa dikerjakan. Untuk hal ini saya akhiri sampai di situ aja dulu. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.